Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang senantiasa meminta perlindungan dari azab api neraka. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam daripada kami. Sesungguhnya azab Allah itu adalah sebuah kebinasaan yang kekal. Jangan lupa ketika kita berdoa, kawan-kawan sekalian, bukan hanya doa minta jodoh ya Allah. Ini kan anak-anak muda banyak nih. Doa ya Allah, minta jodoh ya Allah, kuliah lancar ya Allah, anak-anak salih, salihah, kuliah lancar, semua sehat. Jangan hanya berdoa perkara dunia, tapi juga ingat berdoa perkara akhirat kita, teman-teman sekalian. Setelah dari padang mahsyar nanti, kita semua akan masuk ke yaumul hisab, di mana semua anggota badan dan juga bumi ini bersaksi tentang apa yang kita lakukan. Jadi wahai diri, wahai kita yang pernah melakukan maksiat di tempat tersembunyi sekalipun, bumi akan bersaksi di hadapan Allah, dan juga yang lainnya dibuka pada hari itu. Siapa sesungguhnya dirimu, akan diputar kembali film-filmmu yang pernah engkau lakukan di dunia. Ranjangmu tempat engkau berbuat dosa akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang engkau lakukan. Dinding-dinding, mobil, apapun yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua akan berbicara di hadapan Allah tentang siapa sebenarnya dirimu. Di dunia kita terlihat sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, tetapi tidak bisa kita hindari yaumul hisab, di mana semuanya tanpa terkecuali akan berbicara di hadapan Allah siapa sesungguhnya diri ini. Maka berhati-hatilah wahai diri saya dan diri kita yang masih terus melakukan dosa secara terang-terangan, apalagi secara sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diketahui dan akan berbicara di hadapan Allah. Setelah yaumul hisab, kita akan masuk ke titian sirat. Kita akan berjalan, teman-teman sekalian, di titian sirat. Ada orang yang cepat secepat kilat, ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, ada orang yang jatuh ke bawah. Ujung dari titian sirat adalah syurga Allah, dan di bawah adalah nerakanya Allah. Banyak orang-orang beriman yang juga terjatuh ke situ menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala, yang berisi malaikat yang keras dan kasar. Itu sebabnya kenapa kita harus meminta terus-menerus setiap hari perlindungan dari azab api neraka. Jangankan azab api neraka, azab kubur saja. Utsman bin Affan ketakutan luar biasa. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, tapi ketika melewati kubur tetap beliau menangis keras. Sampai seorang sahabat berkata, "Utsman, kenapa Utsman? Engkau adalah orang yang dijamin masuk surga." Apa kata Utsman? "Tapi aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Walaupun dijamin masuk surga, tapi kubur ini tidak tahu, karena di kubur juga ada azab, teman-teman sekalian. Azab kubur bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebelum masuk ke neraka, disiksa dulu di kubur, azab kubur. Diremuk-remukkan tulangnya di azab kubur tersebut. Gelap kuburnya, sempit kuburnya, mulai terlihat suasana neraka di kubur tersebut, teman-teman sekalian. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, jangan lupa dalam hari-hari berdoa agar dihindarkan dari azab kubur. Teman-teman sekalian, biasanya teman-teman senantiasa berdoa ketika sholat. Teman-teman berdoa dengan kalimat di tasyahud akhir sebelum salam. Apa yang teman-teman baca biasanya? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa itu yang artinya adalah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kehidupan. Siapa yang pernah difitnah? Enak gak rasanya? Maka minta sama Allah agar terhindar dari fitnah kehidupan dan juga fitnah setelah mati, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Jadi itu doa yang penting, karena nggak ada yang bisa menjamin diri kita, teman-teman sekalian, berkaitan dengan fitnah. Misalnya, sebaik apapun engkau, mungkin saja terkena ujian fitnah. Kenapa? Kita ini kan hanya serpihan rengginang lah kalau kita bandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa? Istrinya yang paling dicintai oleh Rasul, juga difitnah. Difitnahnya apa? Selingkuh. Padahal istri yang salihah luar biasa. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, masih juga difitnah, selingkuh, dan hampir satu Madinah percaya dengan berita itu. Apalagi kita, kalau ada di antara kita, teman-teman sekalian, mendapatkan ujian fitnah, makanya baca doa ini.
supaya dihindarkan oleh Allah dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Katanya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi minta perlindungan kepada Allah selain dari azab api neraka, azab kubur, juga fitnah dunia, akhirat, dan fitnah dajjal. Berikutnya teman-teman sekalian, selain kita senantiasa berdoa untuk urusan akhirat kita, makanya ada doa sapu jagat kan? Biasa kalau kita udah doa panjang-panjang ditutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa juga yang teman-teman sebutkan kalau lagi umroh atau haji, teman-teman kan tawaf dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, pasti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tidak hanya berdoa untuk urusan dunia tapi juga urusan akhirat.